Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bisa berkumpul kembali. Semoga menjadi pertemuan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu dalamang sadayana, alhamdulillah. Jika nama pemagat menuju tariris gitu ya. Ya, ya suantana jelas. Kirang jelas Pak. Itu na ya. Basi. Jadi kena kayak sih. Basna. Bismillah. Ayana cekap. Ya. Bapak Ibu, malam ini kita lanjutkan hadis panjang tentang kisah Ka'ab bin Malik pada perang Tabuk ya. Jadi hadisnya kita sudah bahas bareng-bareng, sudah baca di pertemuan sebelumnya. Dan malam ini kita mencoba beberapa pelajaran ya bagi kita yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin ringkasan Bapak Ibu sekalian ya dari kisah Ka'ab ini. Yang pertama, seorang sahabat yang luar biasa sebetulnya, memiliki keutamaan juga. Tetapi pada perang Tabuk ini beliau ada kelalaian yang tanpa alasan. Maka di saat Rasulullah menyerukan mobilisasi umum untuk perang Tabuk, dan ini beda seperti perang-perang yang lain, karena memang perang Tabuk ini perang yang sangat berat. Yang pertama, jarak yang luar biasa jauh. Itu ada yang mengatakan 700 sampai 800 km yang harus ditempuh. Yang kedua, cuaca yang sangat panas. Ditambah menuju musim pacaklik. Nah, hal yang sangat mengganggu itu karena menuju musim pacaklik, tapi kurma itu saat panen. Kebayangnya, kerteboganan naon, beri kurma, erek di panen. Terus saya disuruh perang. Jadi luar biasa. Jarak yang sangat jauh, suhu yang sangat panas. Berikutnya, di saat sedang hujan musim pacaklik. Nah, yang menggodanya karena sakedap deui musim panen gitu. Saat itu musim panen. Dan posisi Ka'ab bin Malik saat itu dalam kondisi fisik yang menuju fit gitu ya. Fisiknya menuju kuat, finansial juga menuju mapan. Beda dengan biasa-biasa. Maka di riwayat itu yang kita bahas, seandainya saya menyiapkan dua kendaraan saja bisa gitu. Jadi badan menuju kuat-kuat, nah finansial bekal menuju lengkap, menuju mudah dikumpulkan. Tapi tegugur teu angin ya gara-gara engke we nyusul gitu. Ya, nanti nyusul.
Aku bisa berangkat kapan saja karena perbekalan tos aya, kendaraan ge tos aya. Sampai akhirnya pasukan berangkat, Ka'ab tertinggal. Sampai akhirnya Ka'ab tidak menyusul, dia mulai di rumah. Nah, jadi yang pertama, kasus Ka'ab ini Bapak sekalian, karena kelalaian. Nunda-nunda, nganggap enteng, sampai akhirnya tidak jadi berangkat. Dan tidak ada alasan. Tidak ada alasan terpunya bekal, tidak ada alasan karena sakit, tidak ada. Badan nuju kuat, bekal nuju ayah gitu. Bahkan nuju istilahnya nuju segala ayah. Ketika pulang dari perang Tabuk, orang-orang pada datang ke Rasulullah dengan menyiapkan alasan, 1000 alasan. Nu penting mah dihampura wae ku Rasulullah, dimaafkan. Tapi Bapak Ibu berbeda dengan Ka'ab. Ya. Orang-orang yang tidak berangkat ke Tabuk itu, ya orang-orang munafik terutama, dia datang ke Rasulullah bersumpah dengan bohong dan sebagainya, palsu. Jadi ngasih alasan kenapa saya tidak berangkat. Dan Rasulullah memaafkan. Rasulullah memaafkan. Nah, berbeda dengan Ka'ab bin Malik. Maka ya Rasul, kalau yang di depanku ini bukan engkau, aku ini orang yang pandai berbicara, aku bisa selamat. Tapi karena yang di hadapan aku adalah engkau, maka aku tidak akan selamat. Ya, maka aku serahkan kepada engkau dan tidak ada alasan untuk aku tidak berangkat. Jadi dia jujur, tapi kejujuran yang menyakitkan, karena setelah jujur ini akhirnya dia diberi sanksi. Ini yang kedua. Jadi di saat parulang orang lain minta maaf, kalau Ka'ab bin Malik mah dia jujur apa adanya. Dia tidak mau membuat alasan yang sifatnya bohong, apalagi bersumpah yang palsu. Maka hukumannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah memberi sanksi selama 50 hari diboikot. Ya, jadi selama 50 hari ini Bapak Ibu salam tidak dijawab, obrolan tidak dijawab. Dia betul-betul diasingkan. Dia betul-betul diasingkan selama 50 hari. Nah, selama 50 hari ini datang juga nih ujian untuk kesetiaan Ka'ab kepada Rasulullah, kepada Islam. Ada utusan yang memberikan surat dari Raja Ghassan yang menawari perlindungan dan kemuliaan jika mau meninggalkan Rasulullah. Geus keluar di Madinah, geus tinggalkan Muhammad, geus keluar di Islam. Sok ku saya ditampung, ku saya dilindungi, dan ku saya dikasih kedudukan. Coba Bapak sekalian, ku Rasul keur diberi sanksi, ku umat Islam tadi tanya-tanya, lalu datang utusan dari kerajaan Ghassan, ya, kalau mau ya sudah, sok kami lindungi, kami beri kamu kedudukan, asal tinggalkan Muhammad. Tapi apa yang terjadi dengan Ka'ab? Dia sobek, dia bakar. Kata Ka'ab, ujian apa lagi? Ya, ujian yang ini belum selesai, lalu kemudian ini adalah ujian. Jigana ya, lamun orang kumaha apa? Berkubabaturan di jauhan, aya nu ngadeukeutan gitu ya. Nah, tidak dengan Ka'ab bin Malik. Dan terakhir, fase terakhir adalah turunnya pengampunan, yakni surah At-Taubah ayat 118. Sanksinya dari Allah langsung dan pengampunannya pun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak sekalian ya, jadi ayat 5 fase. Berangkat, tidak punya, tidak ada alasan, lalu jujur ke Rasul kenapa tidak datang ya, kenapa tidak berangkat, jujur bahwa tidak ada alasan apa-apa. Lalu setelah itu diboikot 50 hari, diuji dengan putusan dari kerajaan yang menawarkan untuk perlindungan dan kedudukan. Dan akhirnya setelah 50 hari ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat surah At-Taubah ayat 118. Baik Bapak sekalian, nah ini kronologisnya gitu ya. Jadi ringkasan dari hadis yang luar biasa panjang itu.
Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang kejujuran. Jadi Ka'ab bin Malik ini mengajarkan kepada kita akan kejujuran. Meskipun kejujuran itu membuat dia harus menanggung konsekuensi di boykot. Bahkan di boykotnya bukan 3 hari. Kalau kita kan sedang bermusuh-musuhan itu menangnya 3 poe katanya. Tapi setelah 3 hari tidak boleh. La yahillu al muslim ayahjuru akhahu fawqa salasi layali. Tidak boleh kita ini menahan tenyapa, tengobrol dengan saudara kita lebih dari 3 hari. Tekengnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu paham dan kita teh ayang ngembekna, ayang keheulna gitu ya. Yang bagus itu memaafkan, tapi lamun can bisa memaafkan sok teh ngambek teh 3 poe. Geus 3 poe enggeussan. 3 hari untuk marah-marahan, selamanya untuk bersaudara gitu ya. Ya, jadi kita diberi waktu 3 hari. Tapi yang paling bagus mah langsung memaafkan. Ngan lamun keheul gitunya, ya minimal maksimal 3 hari. 3 hari itu minimal hiji jangan menangkeun. Kedua ngaevaluasi, katilu tobat. Terus buru-buru datang minta maaf. Itu 3 hari. Tong leuwih ti 3 hari, Pak. Karena lamun geus 3 hari langkung terus ka ditu nanti geus mati rasa. Sabodo lah geus teu dipikiran deui. Nanti sudah tidak ada empati. Jadi orang yang selama ini dekat dengan kita, kalau tidak diselesaikan, nanti kita jadi mati rasa. Kita anggap ini bukan teman kita lagi. Dia sakit, dia apa yang terjadi, sabodo geus teu apal deui. Jadi kalau tidak diselesaikan, memang ideal nama diselesaikan. Yang paling bagus memaafkan. Maka kata Rasulullah yang paling utama itu yang memulai baca salam. Yang paling bagus itu yang datang. Karena orang yang sedang bermusuhan, lalu dia datang, artinya dia sudah mengalahkan dirinya. Maka kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara dua yang sedang bermusuhan itu orang yang memulai baca salam. Karena orang yang memulai baca salam artinya dia sudah menyadari, lalu kemudian dia sudah mengalahkan egonya. Karena orang itu nganggap lamun orang datang, orang disebut elek. Gitu kan? Gitu. Tapi dia sebetulnya pemenang yang sesungguhnya. Kemenangan hati dia, kemenangan spiritual dia, kemenangan mental dia ketika dia sudah mengalahkan dirinya lalu mau mendatangi. Saya minta maaf, saya salah. Terlepas dari salah atau tidak salah, tapi yang paling bagus adalah mengucapkan salam. Jadi Bapak sekalian minimal mengakhiri permusuhan itu dengan mengatakan assalamualaikum minimal. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kejujuran adalah penyelamat meskipun konsekuensinya pahit gitu. Diboikot dan Ka'ab bukan 3 hari melainkan 50 hari. Ya. Kejujuran ini kalau lihat di hadis Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mesti wajib kita ini jujur, karena jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Kalau potong kompas, jujur kamu, surga bagi kamu. Berbeda bohong, ujur, neraka. Kalau potong kompas, bohong, neraka. Jadi Ka'ab lebih memilih konsekuensi pahit untuk sebuah surga, keselamatan dia di dunia dan di akhirat, daripada keselamatan sementara yang membuat kepada sakit pahit untuk selamanya. Ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian dari sosok Ka'ab ini. Padahal beliau bisa saja datang ke Rasul, ya Rasulullah saya minta maaf gitu kan. Karena Rasul itu punten dan tidak menelisik hatinya. Meskipun Allah ngasih tahu sahanu munafik, sahanu anu benar gitu. Tapi untuk tataran dunia selamat. Sekali lagi, untuk tataran dunia ngabohong itu selamat sakedeun ngan jadi sangsara salilan.
Kejujuran inilah yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya taubatnya diterima oleh Allah. Bahkan ketika datang ke Rasulullah, sampai Rasulullah pun menyambut beliau dan Rasul katakan, "Absyir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuka." Rasulullah menyampaikan, "Bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari terbaik yang pernah engkau lalui sejak engkau dilahirkan oleh ibumu." Jadi hari di mana Ka'ab dimaafkan dengan taubat nasuhanya, kata Rasulullah, bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuka. Ya, ini hari terbaik sejak ibumu melahirkanmu. Bapak Ibu sekalian, ini satu ya, kejujuran ini jadi penyelamat. Kejujuran ini memang pahit, tapi menyelamatkan dunia dan akhirat. Kejujuran ini pun yang melahirkan keridhaan Allah. Kejujuran ini pun yang akhirnya menjadikan derajat Ka'ab naik. Bahkan sama Rasul dikasih kabar, berbahagialah, bergembiralah dengan hari terbaik sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ya, ini yang pertama. Nah, jujur teh pahit halo? Jujur teh pahit gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita belajar selain dari kejujurannya adalah bahaya menunda-nunda. Wah, tenang dah, bakal geus aya, badan sehat, engke lah nyusul gitu. Asal kita tara, oh itu geningan geus ada, ada can komat gitu. Ya kan? Itu geus komat, heula atuh da wudu heula da bisa lah masbok ya tuh. Terus gitu. Ini bahaya menunda-nunda. Ka'ab ini tidak ada niatan meninggalkan, enggak. Dia erek indit gitu sebetulnya. Cuma dia angke heula. Jadi Ka'ab tidak ada niatan saya tidak akan berangkat, enggak. Dia ada niatan berangkat, dia guys menyiapkan bekalnya. Tenanglah, kapan saya nyusul kok gitu. Ya, tapi yang terjadi akhirnya kesempatan itu hilang. Orang-orang pada pulang dari Tabuk, dia sendiri masih tertinggal di rumahnya. Itu gara-gara nunda-nunda. Punten Bapak Ibu, beda jeung teu niat sama sekali. Ini mah geus boga niat gitu. Maka lamun tas gaduh niat teh tong diengke-engke. Ya, enggalkeun. Bapak Ibu sekalian, ini diantara bahaya nunda tehnya. Nunda itu jadi jebakan merasa masih ada waktu. Tenanglah, saya mampu loh. Saya bisa nyusul. Perlengkapan saya sudah lengkap terus begitu. Ya, jadi bahayanya menganggap remeh waktu yang terus berjalan tanpa sadar, kesempatan hilang begitu saja. Dan menunda kewajiban yang waktunya terbatas bisa berujung pada dosa besar. Hati-hati. Kalau bat ya orang tong dugikan nunda-nunda. Nih Bapak Ibu nu gaduh kodoen saum Ramadan contohnya ini kan pas Rojab ge tos bade akhir. Ayo jangan nunda-nunda. Gitu ya. Karena kalau nunda sampai ujungnya dugi ka Ramadan dongkap berarti kita termasuk dosa. Ya. Yang kedua, bahayanya itu karena menghilangkan momentum kemuliaan. Ketika kita nunda-nunda. Perang Tabuk ini perang terakhir yang langsung dipimpin Rasul. Jadi Rasulullah, perang terakhir yang langsung komandannya oleh Rasul itu di perang Tabuk. Padahal Ka'ab ini ya, dia senantiasa terdepan ikut peperangan. Tapi di ujung peperangan terakhir, dia tidak dapat itu. Ya. Kesempatan terakhir untuk berjihad bersama Rasulullah SAW hilang. Kenapa? Karena tadi menunda-nunda. Ya, maka mudah-mudahan ya kita diingatkan karena kesempatan tidak datang dua kali. Jangan sampai keberkahan, kemuliaan, keutamaan hilang. Padahal kita punya kesempatan gara-gara angke. Ya. Tekarawas waktu nah gitu. Sok berapa?
angkelah tilawah teh geus magrib nepi ka isya. Ternyata geus isya teh angkelah sama meh tidur baca al-mulk gitu. Terus gitu sampai akhirnya malam ini tidak baca al-mulk. Contohnya ya yang biasa baca al-mulk. Maka terkedah tekeng diengke-engke bisi hilang momentum kemuliaan kita. Yang ketiga, menimbulkan penyesalan mendalam. Ya, padahal tadi teh bisa orang teh dan teh sibuk teh henteu gitu. Padahal orang teh punya kesempatan yang lapang. Ya, tong dugi ka naudzubillahi min dzalik ada penyesalan di akhir. Setelah pasukan berangkat, Ka'ab berjalan di Madinah dan merasa sedih. Karena ternyata orang-orang yang tidak ikut itu ya orang-orang yang sudah jelas kelihatan munafiknya. Berarti dia berada di tengah-tengah orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Kalau tidak munafik, orang yang lemah memang karena fisiknya tidak memungkinkan berangkat. Ya, jadi ketika berjalan-jalan di Madinah itu sedih dia. Kenapa? Enggak ada teman nu aya ge nu jelas orang nu geus harapaleun kabeh saya munafik. Lamun teu munafik, dia orang yang sakit, orang yang tidak yang memang yang diperbolehkan untuk tidak ikut berperang karena keterbatasan ya. Jadi ini bahaya kalau kita menunda-nunda. Maka belajar dari Ka'ab ini mudah-mudahan ya jangan sampai menunda-nunda amal-amal kita. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Ayo cepat beramal karena fitnah itu begitu cepat seperti sepotong malam. Ya, ada orang yang malam hari mukmin, sore hari mukmin, paginya sudah jadi kafir. Ada orang yang pagi hari mukmin, sore harinya sudah jadi kafir. Maka bersegera. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Termasuk kata Rasul iktanim khomsan qabla khomsin. Ya, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Karena kita tidak selamanya ngora tesalilana. Nanti hirup tesalilana, gaduh artos tesalilana, gaduh waktos tesalamina. Ya, maka mempeng nuju lapang sama meh sempit, mempeng nuju sehat sama meh sakit, mempeng nuju nonde santai sama meh sibuk, mempeng ora sama meh kolot, mempeng hirup sama meh mau gitu ya. Nah, jantan tong dogeka jadi penyesalan. 2, nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Keteguhan dalam prinsip. Ini ujiannya luar biasa. Ditawari kemewahan, sedang diasingkan oleh kaum muslimin, lalu datang utusan kerajaan, ditawari kemewahan, dilindungi, diberikan kemewahan. Asal satu, keluar dari Islam, tinggalkan Muhammad. Begitu. Tapi Ka'ab mengatakan, ujian apa lagi? Maka tawaran itu disobekkan, dibakar. Jadi belajar dari beliau adalah tentang keteguhan, loyalitas tanpa batas gitu, bahasa bobotoh mah. Loyalitas tanpa batas. Ya, kita betul-betul wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tong dogika ngajual iman hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sebentar. Tong dogika kesulitan membuat kita jadi keluar dari keimanan. Nah, pemedi hadis Imam Muslim yang badiru bil amal itu, kenapa bisa robah nutadina iman jadi kafir? Ya bi'udinahu bi'arodin minad dunia. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Jadi ngajual agama supaya menang dunia. Nah, Ka'ab bin Malik mengajari kita untuk bisa istiqomah. Sesulit apapun ujian maka hadapi. Yakin dah tidak akan selamanya. Dunia mah moal salilana susah, moal salilana mudah, moal salilana cerik, moal salilana senyum, moal cerik, moal. Ya, dunia mah aya serikna, aya cerikna, aya susahna, aya mudahna, aya bahagiana, aya susah.
Ya, dunia mah gitu, Pak. Bahkan ya lamun surah Al-Insyirah mah inna ma'al usri yusra. Bahasana teh lain geus susah bahagia, engke geus sulit jadi mudah, tapi beserta. Dasar nikmatna ge di dunia aya susahna. Salapangna di dunia aya sempitna begitu. Sok punten Bapak, lamun Bapak keur loba duit, memang eueuh masalah. Halo? Keur loba duit memang eueuh masalah, anggar we aya. Geus diteangan duit gitu ya, bari hese nyangan teh. Terus we dibere we loba duit. Coba tenang di imah dari aya duit 2 miliar. Rek ngaji moal atau rek nungguan cicing kieu. Bisa aya tuyul gitu. Kan gitu. Teu nyaman. Disimpan contohna teh di bank, ai kitu ayeuna aman. Loba nu dibobol ge. Begitu. Halo? Tulisan 2 miliar. Jajanan mah anggar we balap-balap. Halo? Iya kan? 2 miliar. Jadi nu beunghar aya ada susahna. Anu susah aya bungahna. Sok Bapak ka dieu ayeuna teu mawa duit. Aya teu senangna. Aya teu sieun leungit duit. Ya kan? Teu senang leungit duit kan gitu. Jadi dunia mah gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sadari hakikat dunia sehingga tong dugika iman dijual jang dunia nu teu pasti. Dunia itu enggak pasti. Ya, enggak mesti pintar jadi beunghar, teu mesti tinggi pendidikan jadi kaya, enggak. Enggak mesti kerja lebih lama duitnya lebih gede gitu. Enggak mesti orang olahraga jadi sehat, enggak juga. Laras tuh. Tapi akhirat pasti. Jadi tong dugika orang ninggalkeun anu pasti, ngajual anu pasti, jang meuli anu henteu pasti. Gitu Bapak Ibu. Kieu we, lamun di Bapak, di Ibu aya duit geus aya di tangan. Pasti teu jadi milik Bapak Ibu. Belum tentu juga. Geus kitu teh datang anak pembayaran SPP. Tuh. Teu kadahar begitu. Iya kan? Begitu. Datang tetangga, biasa teu ngabantosan gitu ya. Rek ngabohong kumaha? Teu ngabohong, da apal saya tara mayar kan begitu. Biar deui kan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pahami hakikat dunia, tong dugika ninggalkeun anu pasti, jang ngarai anu jang ngejar anu teu pasti. Belajar dari Ka'ab, prinsip keteguhan ketika menghadapi fitnah yang besar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat ya. Apa pelajaran dari Ka'ab ini adalah fungsi pendidikan di balik sanksi sosial. Jadi pendidikan itu tidak selamanya harus dengan diusapan gitu, kali-kali disintrek gitu. Ya. Ya, ada baik dikasih hadiah, ketika dia berbuat salah dikasih sanksi. Dan itu yang terjadi oleh Rasulullah ketika Ka'ab bin Malik. Rasulullah tidak benci dengan Ka'ab bin Malik. Makanya pun tanpa di hadis itu kan Rasulullah sholat nyuri-nyuri pandang, Ka'ab itu ningali Rasul. Tapi ketika Rasul ningali ketika contohnya Rasul ningalikeun ka Ka'ab gitu ya. Nyaah gitu. Karena ini orang soleh. Tapi ketika Ka'ab ngalieu ningali ka Rasul langsung ngabalieur. Jadi sanksi ini bukan karena kebencian, sanksi ini karena sebuah pendidikan agar dia tidak mengulangi. Jadi sanksi itu sanes karena kebencian. Dan memang Bapak Ibu ngadidik jeung marah teh tipis bisa. Sok budak teu salat, Bapak Ibu ngambek eta teh ngadidik atawa emosi. Halo? Ya, lamun orang nyuruh salat budak terus ambek-ambekan teh. Marahnya bapak ke anak teh eta teh emosi, ibu emosi atau ngadidik?
Dina lisana mangadidik padahal dia geus ngagolak gitu kan gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu sangat sayang sama Ka'ab gitu. Sanksi ini benar-benar bertujuan hanya untuk agar dia menyesal lalu tidak mengulangi kesalahan di waktu yang akan datang. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sepertas orang ya menang tenanya kasih eta. Ya, boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik supaya sadar. Tenanya teh supaya sadar. Bukan karena kebencian, melainkan karena sebuah pendidikan agar dia tersadarkan lalu tidak mengulangi kesalahan. Itu diperbolehkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka kisah ini membuktikan Allah ini lebih mencintai orang yang berterus terang meskipun konsekuensinya pahit ya dengan kejujurannya daripada orang yang menyembunyikan kemunafikan seperti soleh di hadapan Rasul padahal sebetulnya di hatinya kosong tidak ada keimanan. Sehingga kasus Ka'ab bin Malik meskipun dia diberi sanksi luar biasa tapi ujungnya datang pengampunan bahkan menegaskan langsung dari Allah diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi keterus terangan kita itulah yang membuat Allah menjadi cinta. Lebih baik berterus terang yang akhirnya menjadikan Allah cinta daripada kita menutupi kelemahan dengan kebohongan yang akan membawa kita kepada kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebarang menit deui. 12 ya, ada 12 menit. Untuk hadis-hadis bisa Bapak sekalian yang tadi berkenaan dengan kejujuran riwayat Imam Bukhari Muslim nanti juga insyaallah di alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kemudian yang iktanim qabla khamsan qabla khamsin itu hadis riwayat Imam Hakim. Lalu badiru bil a'mal hadis riwayat Imam Muslim. Untuk tadi pelajaran ada 4 pelajaran yang kita munculkan. 1 pelajaran akan kejujuran. Jujur itu selamat, jujur itu menjadikan kita diridhoi, jujur itu menjadikan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di hadis Imam Bukhari Muslim alaikum bisidqi ya. Lalu yang kedua berkenaan jangan menunda-nunda, pelajaran dari Ka'ab bin Malik padahal punya kesempatan, punya perbekalan sehat luar biasa tapi kita tahu taswif ya menunda-nunda akhirnya tidak melaksanakan. Itu hadis Imam Muslim badiru bil a'mal atau hadis Imam Hakim iktanim khamsan qabla khamsin. Yang ketiga penyesalan, yang keempat berkaitan dengan ketiga berkaitan dengan prinsip dan terakhir tentang pendidikan. Baik Bapak Ibu, hadis Ka'ab bin Malik cukup. Kalau ada yang mau disampaikan, tamat dulu. Berapa hadis lagi? 3 ya. Kalau ada yang mau disampaikan, maka Bapak Ibu. Kan ada versinya geus menang ya naon. Dia rada bahagia. Ada mangga waktu sekitar 10 menit kita pakai untuk tanya jawab, pakai untuk diskusi. Ami untuk isin teuing sing beuring ngomong sorangan. Oke, Ibu, aya nu bade didugikeun? Baik Bapak, ada yang mau disampaikan? Maka Kang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalnya bisa dikatakan sekarang kan dari lingkungan kan Rasul pas berkaro. Namanya dibutuhkan itu kan nggak begitu. Kalau dinilai. Upami kaidahnya
bahwa al-ibrah bi umumil lafzi labi khususiyatis sabab. Pelajaran itu diambil secara keumuman lafaz, tidak oleh karena kekhususan sebab. Ini kan kasusnya untuk Ka'ab bin Malik. Ini kasusnya Ka'ab bin Malik. Tapi pelajarannya bukan hanya untuk Ka'ab bin Malik, bagi siapapun. Maka sebetulnya bisa nggak dipraktekkan untuk sehari-hari? Bisa. Cuma boleh tidak boleh. Makanya kan di bagian akhir bahwa fungsi dari sebuah pendidikan di antaranya adalah ketika terjadi pengucilan sebagai sanksi sosial. Gitu. Nah, ngan merenang orang mah kadang-kadang hiji masyarakatna tidak seteguh Ka'ab bin Malik. Gitu ya. Akara dia salah tiket pada tadi ditanya geus kabur di masjid. Nah, teu ka masjid deui. Saya masa dihinakeun teu ditanya-tanya acan nih gitu. Gitu ya. Nah, mangga tapi sebetulnya secara pendidikan boleh gitu. Bahkan kan secara hadis oge urang mah tong ningali Ka'ab 50 gitu. La yahillu lil muslimin ayah jara akhuhu, berarti kan kita boleh. Ayah jara itu apa? Henteu nanya, henteu nyapa gitu. Ya. Nah, tapi ku Rasulullah diberi batas 3 hari. Nah 3 hari itu untuk apa? Untuk pendidikan agar dia bisa sadar gitu. 3 hari. Atuh orang mah eta we 3 hari nyobaan bisa 50 poe mah kalau kabur pindah berarti dia gitu ya. Ya. Nah, jadi kanggo konsep pendidikan boleh. Kan bisa jadi Bapak Ibu sekalian akhirnya cobaan ditanya-tanya gitu. Supaya apa? Supaya dia sadar gitu. Tapi emotnya sanes benci, sanes dendam, kita lakukan ini niatannya ikhlas lillahi ta'ala untuk mendidik dia agar sadar, menyesal lalu tidak mengulangi perbuatan salahnya. Taetan niatan. Entong dugika emosi karena dendam, kehel, dengki, taetan mah teu kene. Ya. Jadi salah nama tiasa tadi diamalkan tiasa mangga. Ngan panginten Bapak Ibu sadayana mangga ada ari metode mah urang nu langkung uninga terus tingali kondisi rerencangan atau napi saudara kita yang akan dididik seperti itu karena memang satu metode tetiasa disakompet daunkeun jang sadaya jalmi tetiasa ya. Bisa jadi orang ini mah ya memang dia mah teu cemen gitu. Tapi kan bisa jadi aya orang teh nu kakarakat we saeutik ceurik gitu. Nah, maka mangga lah eta mah langkung bijaksana sehingga intinya apa? Perubahan, dia menyesal dari kesalahan, lalu dia berhenti kemudian tidak mengulangi lagi. Intinya kadinya. Sedangkan metode na bade teu ditaros, metode na bade kumaha mangga teu gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi prinsipnya tiasa teu diamalkan, tiasa mangga. Ya, karena tapi niatnya tadi niat ngadidik agar dia sadar lalu tidak mengulangi perbuatan salahnya di kemudian hari. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, masih aya kumaha di dieu pame aya nu dikitukan kira-kira engke datang dari masjid wah pindah masjid bae masjidnya kita hiji ya gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak, inilah Ka'ab bin Malik. Jadi luar biasa memegang teguh prinsipnya ya, padahal fitnah yang ke dia itu bukan biasa-biasa. Fitnah ketika ditawari kemewahan oleh kerajaan asal satu, tinggalkan Muhammad gitu. Tapi dia lebih memilih bersama Rasulullah meskipun konsekuensi tadi taras-taras ke Rasul. Hanya ya sing yakin bahwa tesalamina bakal susah. Ada saat dimana datang kebahagiaan sampai di 50 hari. Apa kata Rasul? Absyir, berbahagialah, bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari terbaik sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Berarti taubat itu setelah 50 hari dengan turunnya ayat surah At-Taubah ayat 118
Itu luar biasa. Ya. Di At-Taubah 118 ini Bapak Ibu sekalian, kalau diperhatikan, wa alas salasatil ladzina khulifu, dan terhadap tiga orang yang khulifu, ya, ditangguhkan, ya, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi itu yang luas jadi terasa sempit, ya. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, jiwanya pun sampai sempit, terasa sempit oleh mereka. Bumi anu luas asa jadi leutik, hatena tadina lapang asa jadi sempit begitu. Wa dhannu alla malja'a minallah, dan mereka meyakini, mengetahui tidak ada tempat lari dari siksa Allah illa ilaih, kecuali kepada Allah. Makanya kan datangnya ke mangga Rasul, lamun lain Rasul mah teh gampang ngabohong, dan saya teh tukang ngobrol. Tapi lamun ngabohong pasti Allah bakal ngabari oge. Sehingga saya tidak ada alasan tidak berangkat. Gitu. Saya tidak ada alasan tidak berangkat. Saya serahkan hukumannya kepada Engkau, kepada Allah. Gitu. Padahal kan kurang rencana teh balik dia jeung ka Rasul minta hampura. Geus beres itu enggak kan? Enggak. Dia lebih memilih untuk mendapatkan pengampunan. Summata ba'alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha wa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah yang tadinya pahit, diisolasi, diasingkan, tapi akhirnya jadi kisah yang terukir dalam sejarah, dibahas oleh orang-orang sampai kita, dan jadi pelajaran berharga bagi kita, dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah. Ayat 2 menit deh. Baik Bu, ayat nomor didugikan. Terus tawa atau apa deh ditaruh seorang-seorang. Ya. Terus daya ya terus lah bisa dipaksananya kayak jadi stresnya. Bobo ngaji dah yang hilang stres. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kisah Ka'ab bin Malik ini jadi inspirasi bagi kita, tetap jujur meskipun terasa pahit, tetap optimis dengan pertolongan dari Allah, tetap optimis meskipun yang terjadi dalam kesulitan, karena tidak selamanya. Dan titipnya, lamun nuju sulit, nuju diuji, tong suudon ke Allah, jangan berburuk sangka, jangan berpikiran negatif, karena bisa jadi ujian itu adalah sebuah pendakian yang membuat kita berada di puncak, yang membuat kita nanti jadi bisa melihat keindahan dari puncak itu. Kurang kan ke puncak, atau pada PDKM ke naik gunung, ke menuju turun gunung, gitu ya. Nah, kita kan naik ke gunung tercapek gitu. Tapi ketika sudah di atas gunung, begitu luar biasa keindahan. Padahal ke naik gunung nama kumaha? Indah gitu. Si kadang non itu teh si rumput-rumput ya membuat karena tangan jadi sakit. Tapi ketika sudah di atas, ya kita bisa tersenyum melihat keindahan. Maka tong suudon ke Allah, diuji dengan sakit, diuji dengan ekonomi, diuji dengan apapun. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat putus asa. Sing yakin bukan tanda Allah benci, tapi Allah sayang, karena Allah ingin menaikkan derajat kita agar kita menjadi orang yang mulia di kemudian hari. Ya, tetap semangat insya Allah. Ya, bukan tetap putus asa, jangan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.